kampus jalanan akan menyampaikan beberapa pengumuman sebelum daurah dimulai. Yang pertama, daurah kali ini insya Allah akan membahas kitab Minhajul Muslim, yaitu terkait bab ibadah di pasal ke-11 tentang puasa. Kitab ini adalah karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazari rahimahullah, yang mana beliau merupakan dulunya seorang pengajar tetap di Masjid Nabawi, yang seolah pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Setiawan Sugiono, yang merupakan alumnus Lipia Jakarta. Beliau juga pembimbing atau pembina kampus jalanan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah ada di tengah-tengah kita untuk menyampaikan daurah kali ini. Kemudian pengumumannya selanjutnya toilet. Jadi tadi dari teman-teman, jika ada kebutuhan untuk ke belakang, disediakan toilet di lantai 2. Di sebelah belakang kebiok sini ada 2 toilet, kemudian di belakang sana ada 1 toilet. Nanti bisa digunakan untuk yang punya hajat. Nah, kemudian terkait dengan daurah kali ini akan dengan 3 sesi. Sesi yang pertama jam 8 sampai jam 9, 1 jam. Kemudian ada break istirahat sekitar 15 menit. Kemudian dilanjutkan daurah sesi kedua sekitar 1 jam sampai jam 10.15. Kemudian ada break kecil sekitar 10 menit dan dilanjutkan sesi. Kemudian kita istirahat di jam 11.40 waktu zuhur. Nanti insya Allah zuhurnya di Masjid Wajo di dekat perempatan. Nah, diharapkan para peserta untuk menggunakan masker karena di sana masih menerapkan protokol dari ketakmiran, jadi diharuskan untuk ada masker. Nah, tetapi kalau untuk daerah kali ini kita tidak terlalu ketat, menggunakan masker, artinya nggak pakai ya nggak apa-apa. Nah, nanti setelah itu ada sesi istirahat, makan siang, dan ada kuis, dan terakhir adalah penutup. Ya, menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka daurah kali ini dengan bacaan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langsung saja Ustaz Setiawan Sugiono untuk menyampaikan daurah sesi yang pertama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama tentunya mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang tidak putus-putusnya, dengan syukur yang tidak henti-hentinya atas berbagai limpahan karunia, berbagai macam ragam kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Dan nikmat terbesar adalah an-nutqu bisyahadatain, jadi bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat yang dengannya kita masuk ke dalam Islam, menjadi orang yang berislam, orang yang beriman. Ini adalah kenikmatan yang tidak bisa ditebus dengan apapun, semahal apapun, atau bahkan tidak bisa ditebus dengan dunia dan seisinya. Karena dengan 2 kalimat syahadat itulah kita kelak ujungnya akan masuk surga atau neraka. Tentunya dengan menerapkan konsekuensi-konsekuensi dari syahadatain, tidak hanya lisan saja. Makanya dahulu Nabi SAW sampai berjuang keras untuk memberikan arahan kepada paman beliau sebelum wafat.
Sebelum wafat, Nabi SAW sangat mengajak dan sangat menekankan kepada paman beliau yang sedang sakit pada saat itu, Abu Thalib, bapaknya Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, ya ammi, qul kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, tolong ucapkan sebuah kalimat yang dengannya saya akan bela Anda mati-matian di hadapan Allah SWT. Maksudnya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi Allah menakdirkan sesuatu yang lain, dan di balik takdir itu ada hikmah. Yang bersangkutan wafat dalam kondisi tidak beriman. Nah, kita diberikan nikmat ini, maka pantas untuk bersyukur. Bersyukur dengan hati, meyakini apa saja yang kita dapat itu berasal dari Allah SWT. Tidak bosan-bosannya mengakui dengan lisan, alhamdulillah alladzi bihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Dalam segala hal yang mungkin kita dapati tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita mensyukuri Allah dalam setiap keadaan. Niscaya apa yang mungkin kita anggap itu kurang baik, tapi di balik itu ada hikmah, ada pelajaran. Allah menghendaki ingin mengangkat derajat kita. Allah menghendaki dengan kesabaran kita mendapatkan pahala yang lebih banyak. Atau juga Allah menghendaki dengan dengan ujian tersebut, misalnya dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Dan yang paling urgent dan yang paling fundamental adalah kita merealisasikan rasa syukur itu dengan anggota badan. Mengarahkan penglihatan kita, pendengaran kita, tangan, kaki, dan segala apa saja yang Allah berikan untuk meraih keridhaan Allah SWT. Dan salah satu dari upaya untuk meraih keridhaan itu adalah kita berusaha untuk talabul ilmi, membekali ilmu dalam setiap amal dan perbuatan yang akan kita lakukan, terutama di saat hari ini, beberapa hari menjelang Ramadan. Tentunya dalam bulan Ramadan ada banyak rangkaian ibadah yang sangat agung, sangat besar. Maka selayaknya bagi seorang mukmin untuk membekali dirinya dengan ilmu. Sebagaimana yang telah masyhur sering disebutkan oleh para ustadz, bahwa Al-Imam Al-Bukhari membuat satu bab khusus dalam kitabnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Dan kita berusaha untuk menerapkan itu, untuk mempraktikkan itu. Semoga Allah memberikan taufik. Dan sebelum kita memulai, tentunya kita bersyukur, berterima kasih dulu. Tadi bersyukur pada Allah, sekarang berterima kasih, bersyukur pada manusia. Karena Nabi SAW mengatakan, man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Maka saya pada kesempatan kali ini berterima kasih kepada terutama teman-teman dari kampus jalanan, Mas Eko, Mas Gatot, dan juga teman-teman yang lain yang punya andil dalam terlaksananya kegiatan ini. Dan juga Sahibul Bait, Sahibul Bait, Mas Bempi dan keluarga yang telah meluangkan sebagian tempatnya, memberikan kesempatan bagi kita untuk duduk di sini. Dan juga tentunya para donatur yang saya tidak tahu namanya, yang memberikan bantuan materi yang dengannya teman-teman bisa mendapatkan konsumsi makan dan minum. Semoga Allah membalas, semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik, pahala yang lebih besar, keberkahan, dan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Karena terpaksa kita pindah di sini, kata Mas Eko, di tempat yang biasa sedang ada acara yang mungkin mengganggu konsentrasi nanti teman-teman belajar. Ala kulli hal, alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang punya andil dalam terselenggaranya acara ini, juga Sahibul Bait. Sekali lagi semoga Allah membalas teman-teman sekalian dengan pahala yang berlimpah. Lanjut langsung kita ke kitab yang akan kita bahas. Kemarin ada beberapa pertimbangan buku apa yang mau dibahas, antara Fikih Muyassar atau Al-Wajiz, Fikih Sunnah wal Kitabil Aziz, atau yang lainnya, dan pilihan tertuju kepada kitab Minhaju Al-Muslim, yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala, salah seorang ulama kelahiran Aljazair, tahun 1921, lahir 1921 Masehi, dan wafat di sekitar bulan Agustus tahun 2018, 2018. Sejarahnya sudah banyak dikenal, Beliau ulama yang terkenal, asli Aljazair, kemudian hijrah pindah ke Saudi, kemudian sempat mengajar di Darul Hadis di Madinah, juga menjadi dosen di Universitas Islam Madinah, dan beliau mengisi pengajian tetapnya di Masjid Nabawi. Dan di antara karya beliau yang fenomenal itu ada dua. Pertama adalah Minhajul Muslim, ini yang kita bahas, satu kitab yang menghimpun 3 bab pembahasan. Pertama bab tentang akidah, di awal-awal akidah, dan juga berkaitan dengan pembahasan adab, akidah, adab, kemudian fikih, 3
3 pembahasan dikumpulkan dalam satu kitab. Ya, makanya dikatakan Minhajul Muslim, ya, jalan hidupnya seorang Muslim. Karena di situ dia bisa mengambil akidah, dia bisa belajar adabnya, dia belajar fikihnya. Dan buku ini walaupun mungkin akhir-akhir ini kalah ketenarannya ya dengan buku-buku baru yang muncul seperti Fikih Muyassar yang ringkas-ringkas itu, kemudian juga Al-Wajiz. Kalau dulu banyak dibahas ya, banyak dibahas oleh para dai, para ustadz. Tapi karena mungkin sebagian bahasa agak susah, juga mungkin urutan babnya mungkin sebagian agak kurang tertata gitu, akhirnya sedikit terkalahkan dengan buku-buku yang lain. Nah, kenapa milih ini? Karena kita lihat kemarin pembahasan puasanya dibandingkan dengan buku yang lain ini lebih ringkas ya. Yang diharapkan kita bisa selesai dalam waktu setengah hari. Oke, buku yang lain yang beliau tulis adalah Aisarut Tafasir ya, kitab tentang tafsir namanya Aisarut Tafasir. Itu juga banyak dikaji oleh para ustadz dan para dai. Nah, mungkin biografi singkatnya demikian. Semoga Allah merahmati penulis, semoga Allah menjadikan apa yang telah beliau tulis sebagai pemberat timbangan amal kebaikan beliau di yaumil qiyamah. Langsung saja, Al-Faslul Hadil Asyar, pasal 11 ya, beliau membahas tentang fisyam. Ya. Tentang terkait puasa. Wa fihi asyru mawad. Ada 10 pembahasan dalam masalah pasal 11 yaitu terkait dengan puasa. Pertama adalah definisi puasa. As-shaumu lughatan. Kita di sini belajar bersama, baca bareng. Nanti kalau ada kekurangan atau ada sesuatu yang butuh ditambah, teman-teman punya info ya, punya tambahan faedah, boleh disampaikan. Taib, as-shaumu lughatan, puasa secara etimologi, secara tinjauan bahasa maknanya adalah al-imsak, yaitu menahan. Ya, al-imsak artinya menahan. Jadi orang puasa itu artinya menahan. Jadi misalnya orang menahan minum, menahan makan, menahan bicara, menahan buang hajat atau menahan untuk tidak menikah, itu juga boleh dikatakan shaim ya, boleh dikatakan dia sedang puasa. Itu maksudnya puasa secara etimologi sesuai ungkapan dalam bahasa Arab. Adapun puasa ketika sudah menjadi satu nama dalam ibadah, berpindah maknanya menjadi makna syar'i atau makna secara terminologi ya, secara makna yang dipahami oleh para ahli di bidangnya, itu ahli fikih. Nah, di sini dikatakan makna secara syar'inya atau makna secara terminologinya istilahan al-imsaku bi niyati ta'abbud 'anil akli wasyurbi wa ghisyani an-nisa wa sa'iril muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Puasa secara terminologi adalah menahan diri dari makan dan minum ya, dari makan dan minum bersenggama dengan perempuan, yaitu maksudnya dengan istri, dan segala macam pembatal puasa ya, segala macam pembatal puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yaitu sekali lagi, puasa menurut pengertian secara terminologi adalah menahan diri dengan niat untuk ibadah. Menahan diri dengan niat untuk ibadah. Yang menahan diri dari apa? Dari makan, dari minum, berhubungan badan dengan pasangan yang sah, dan juga segala macam hal yang membatalkan puasa dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Makanya Allah mengatakan wa atimmus shiyama ilal lail, dan sempurnakanlah puasa sampai lail, yaitu maksudnya sampai terbenam matahari. Kenapa di situ disertakan niat? Karena dia ibadah. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Harus disertai dengan niat dan juga diniatkan itu sebagai ibadah. Karena kalau ada orang yang menahan diri dari makan dan minum semenjak terbitnya fajar sampai matahari tenggelam tapi dia tidak berniat itu sebagai ibadah, maka itu bukan puasa menurut definisi ahli fikih ya. Jadi dia cuma menahan diri saja. Bisa dikatakan puasa secara bahasa, tapi dia bukan orang yang berpuasa menurut perspektif agama. Kemudian tarikhu fardhiyatis shaum, sejarah yang diwajibkannya puasa. Di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala faradallahu azza wa jalla ala ummati Muhammadin as-siyama kama faradahu ala al-umamil lati sabaqatha. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada umatnya Nabi Muhammad SAW sebagaimana Allah mewajibkan untuk umat-umat sebelumnya. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan, kutiba artinya furidha ya, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.
Disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, maknanya diwajibkan atas umat-umat sebelummu apa? Al-Imam Al-Baghawi menyebutkan ya, bahwa dulu bangsa Nasara, orang-orang Nasara juga diwajibkan oleh Allah puasa. Dan mereka juga diwajibkannya sebulan ya. Sebulan. Cuman terkadang puasa mereka itu bertepatan dengan musim panas, atau terkadang bertepatan dengan musim dingin. Dan ketika musim panas, maka panasnya begitu sangat. Ketika musim dingin juga sangat dingin sekali. Akhirnya para ulamanya Nasara, mereka kemudian mengambil pendapat, bersepakat untuk puasanya dipindah, bukan di musim panas, juga bukan di musim dingin. Akhirnya mereka pindah di musim semi. Tapi karena memindah puasa dari waktu aslinya ke waktu yang lain, kemudian juga mereka bersepakat ini puasanya jadi ditambah, tidak 30 hari, tambah 10 hari jadi 40 hari ya, jadi 40 hari sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi. Tapi tidak tahu ya sekarang, untuk realitas sekarang seperti mereka tidak punya syariat itu ya. Apakah tidak dilaksanakan ataukah memang sebenarnya masih ada kemudian ditinggalkan, wallahu alam. Tapi di buku-buku tafsir dijelaskan sebagaimana umat-umat sebelumnya diwajibkan. Itu salah satu sampelnya adalah dulu Allah juga mewajibkan puasa untuk orang-orang Nasara sebulan juga, tapi mereka rubah-rubah ya, dirubah waktunya, bahkan ditambah-tambah, tidak hanya 30 menjadi 40 hari. Dan dia diwajibkan di hari Senin, tepatnya di hari Senin kata penulis rahimahullah, di hari Senin di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah ya, tahun kedua Hijriyah. Dan ini bertepatan pada saat itu juga dengan perang Badr Kubra ya, sebagaimana di penjelasan Sirah Nabawiyah, perang Badr itu ada 3. Ada perang Badr Ula, ada perang Badr Kubra, ada perang Badr Mau'id. Jadi perang Badr itu ada 3, dan yang paling terkenal dan fenomenal adalah perang Badr yang Kubra, yang Allah namakan sebagai Yaumul Furqan, itu hari pembeda, itu pembeda antara hak dan batil. Yang mana di tahun 2 Hijriah itu banyak terjadi ya kejadian. Sebelumnya juga, sebelum diwajibkannya puasa, juga terjadi perpindahan kiblat ya, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, tepatnya sekitar bulan Rajab ya, dengan bulan Rajab di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah pun tadi kemudian diwajibkan puasa, yang sebelumnya kaum muslimin puasanya itu wajibnya adalah puasa Asyura ya, puasa Asyura. Jadi puasa 10 Muharram itu sebelumnya wajib bagi kaum mukminin. Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, kemudian setelah tahun kedua diwajibkan puasa Ramadan, puasa Asyura kemudian berubah menjadi sunnah hukumnya. Oke. Dan nanti juga bertepatan dengan tahun itu juga diwajibkan zakat fitr. Zakat fitr juga di tahun 2 Hijriah. Sebagian ulama juga mengatakan zakat mal juga diwajibkan di tahun 2 Hijriah. Taib, selanjutnya pembahasan kedua, fi fadli shaum wa fawaidihi, terkait dengan keutamaan puasa dan faedah-faedahnya. Ini membahas ya faedah puasa secara umum, masuk di situ puasa wajib maupun puasa sunnah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya, as-siyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal kitab. Puasa itu ibaratnya seperti perisai dari api neraka, sebagaimana perisai salah seorang di antara kalian ketika dia berperang. Ya, kenapa dikatakan perisai? Karena seorang ketika berpuasa, ya, maka atau sebagaimana dalam hadis yang lain, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya. Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah punya ba'ah, yaitu kemampuan materi dan juga kemampuan fisik untuk bersenggama, maka segeralah untuk menikah. Ya. Faman lam yastati' fa'alaihi bisawm. Barang siapa yang tidak mampu, maka bagi dia untuk berpuasa. Ya. Ketika nikah tadi, fa'innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Ketika menikah lebih menundukkan pandangan dan juga lebih menjaga kehormatan, kemaluan. Tapi ya ketika tidak mampu maka puasa. Fa'innahu lahu wija. Maka dia seakan-akan seperti apa? Wija, yaitu penghalang, perisai juga. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu akan melemahkan syahwatnya. Bukan melemahkan kemaluannya ya, tapi syahwatnya. Kalau menghilangkan tidak, tapi meminimalisir ya, meminimalisir gairahnya dan juga keinginan untuk berhubungan ya. Jadi bukan menghilangkan total, tapi dia memperingan. Maka seakan-akan tuh seperti apa? Seperti dia mempunyai tameng dari syahwat yang mengajak dia untuk melakukan yang demikian.
Kemudian fadilah yang kedua disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man shoma yauman fi sabilillah azza wa jalla zahzahallahu wajhahu 'anil nar. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, fi sabilillah maknanya berarti puasanya untuk Allah, bukan untuk manusia, bukan untuk apapun ya, niatnya lillahi taala. Maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka bidzalikal yaum sab'ina kharifan, akan dijauhkan ya 70 tahun. Bahasa sab'ina kharifan, dijauhkan 70 tahun ini maksudnya adalah bahasa kiasan yang menunjukkan maknanya dia akan dijauhkan oleh Allah sejauh mungkin dari api neraka. Ya maksudnya ketika dijauhkan nanti konsekuensinya dia didekatkan dengan surga. Jadi maknanya bukan makna makna ini adalah seakan-akan makna kiasan. Hadis yang lain juga Nabi mengatakan inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan la turaddu. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim, Nabi mengatakan sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka, dia punya doa yang tidak akan ditolak. Makanya di antara waktu-waktu mustajab dalam berdoa adalah ketika puasa atau ketika dia pas berbuka. Kemudian hadis yang lain, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-shaimun yaumil qiyamah. Sesungguhnya ya di surga ada pintu yang bernama ar-rayyan yang akan masuk di dalamnya orang-orang yang berpuasa di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan masuk dari pintu tersebut selain mereka, yaitu para orang-orang yang berpuasa. Yuqalu aina as-shaimun, dikatakan dipanggil mana orang-orang yang berpuasa, fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Kemudian mereka pun bangkit dan tidak ada yang masuk dari pintu tersebut kecuali mereka. Dan seterusnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian fawaidnya, beberapa faidah-faidah manfaat-manfaat puasa. Disebutkan lisiyami fawaidu ruhiyah istima'iyah wasihiyah wahiyah. Puasa itu punya banyak manfaat, faidah baik secara rohani maupun secara istima'i, secara sosial kemasyarakatan dan juga secara tinjauan kesehatan. Di antara faidah ruhiyah secara rohani bagi puasa adalah yu'awwidus sabra wa yuqawwi 'alih, yaitu membiasakan seseorang untuk bersabar, ya, membiasakan seseorang untuk bersabar. Tentunya seorang yang berpuasa kita tahu semua dia menahan diri ya, baik dari makan, dari minum dan juga bahkan dari hal yang sebenarnya tadinya halal. Makan dan minum, berhubungan badan di siang hari dengan pasangannya yang sah, itu sesuatu yang halal. Tapi sesuatu yang halal bisa dia tahan sampai ya nanti waktu diperbolehkannya, yaitu ketika berbuka. Nah, kalau dia dibiasakan untuk menahan sesuatu yang halal, maka diharapkan kelak ya ketika keluar di bulan Ramadan dia lebih mampu untuk menahan diri dan bersabar dari melakukan yang haram ya. Karena sabar itu kan menurut para ulama dibagi menjadi 3 ya. Sabar itu dibagi dalam 3 hal. Pertama ya, as-sabru, kesabaran dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang yang melakukan haji, umrah, dia bersabar karena dia mengumpulkan uang lama sekian tahun misalnya, dia gunakan dalam beberapa hari saja habis. Seorang yang bangun pagi untuk sholat subuh ya, dia bersabar. Ketika orang-orang asik tidur, dia bangun ya, dia bangun dalam kondisi udara yang dingin ya, asik-asiknya tidur, dia bangun. Dia sabar melakukan ibadah itu. Kesabaran juga para ulama mengatakan as-sabru an maksiatillah, itu kesabaran menahan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika para pemuda misalnya, masing-masing pemuda sekarang terbiasa ya, dia dengan motor barunya, dengan KLX-nya, setiap ketika punya itu maka masing-masing mereka punya pasangan, punya pacar. Maka ada sebagian jomblo yang kasihan sekali melihat orang-orang teman-temannya pada pacaran, dia nggak pacaran. Dia sabar dengan itu. Dia menahan dirinya untuk terjerumus dalam kemaksiatan. Ketika teman-temannya ngajak misalnya ya, ngajak minum, secangkir aja, dia sabar, dia nggak ikut-ikutan. Ketika orang-orang mengatakan, teman-temannya mengatakan, kau ini orang ngerokok, kau impoten, sebaliknya justru yang ngerokok itu yang nanti menyebabkan impoten atau tidak jantan. Dia sabar, tidak usah ikut-ikutan, dia sabar menahan diri untuk tidak terjerumus dalam hal itu. Ini yang kedua adalah sabar untuk tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Yang ketiga adalah para ulama mengatakan sabar, yaitu sabar ala aqdarillah. Itu sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapalah yang tidak sedih ketika orang yang dia sayang meninggal? Ibunya, bapaknya, istrinya, anaknya, atau kehilangan harta. Atau dia berusaha punya bisnis kemudian di suatu waktu omsetnya turun drastis. Dan ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, takdir yang Allah tentukan.
Maka seorang sabar menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu dalam 3 sisi. Sabar melaksanakan ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, dan juga sabar menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar para ulama mengatakan adalah definisinya adalah tarku syakwa inda wujudil balwa. Tarku syakwa inda maji'il balwa, yaitu meninggalkan keluh kesah ketika ujian datang. Jadi sabar itu adalah meninggalkan keluh kesah ketika ujian itu sudah datang. Dan nanti dia tingkatannya ada banyak ya. Ketika orang menghadapi ujian itu macam-macam. Ada yang mencela ujian itu, ada yang bersabar, ada yang justru ridho, ada yang justru malah senang ya ketika ada ujian. Dan paling tinggi adalah levelnya adalah orang yang ketika dapat ujian justru dia senang. Kembali ke masalah ini teman-teman sekalian. Jadi secara rohani, orang yang berpuasa itu melatih kesabaran dan menguatkan kesabaran. Melatih kesabaran berarti orang yang sebelumnya belum sabar, maka dia akan menjadi terlatih jadi sabar. Dan menguatkan bagi orang yang sebelumnya sudah sabar, maka semakin kuat sabarnya. Wa yu'allimu dhabtan nafsi wa yusa'id 'alaih, dan juga mengajarkan keteraturan jiwa untuk dan membantunya. Wa yujidu fin nafsi malakata taqwa wa yurabbiha, dan juga memunculkan dalam jiwa itu kepemilikan sifat ketakwaan, dan juga mendidik ketakwaan dalam diri. Dan secara khusus adalah ketakwaan yang dia menjadi tujuan inti dari seseorang berpuasa. Dan ketakwaan itu definisinya oleh para sahabat didefinisikan oleh mereka, takwa itu adalah al-khaufu bil jalil, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amalu bit tanzil, mengamalkan apa yang Allah turunkan, yaitu Quran dan hadis yang sahih. Wal isti'dadu bi ar-rahil, wal ridho bil qalil, dan ridho dengan yang sedikit. Wal isti'dadu li yaumir rahil, dan senantiasa bersiap diri untuk pulang ke kampung halaman, yaitu pulang ke akhirat. Jadi takwa itu adalah senantiasa takut kepada Allah, kemudian mengamalkan apa yang Allah turunkan, dan ridho dengan yang walaupun itu sedikit dari apa yang Allah berikan, dan senantiasa bersiap diri untuk menghadapi hari ya ketika dia mudik ke kampung halaman. Jadi itu tujuan inti seorang berpuasa, sebagaimana nanti dalam ayat Al-Qur'an di Al-Baqarah ayat 183 diwajibkan puasa ya, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Adapun manfaat secara sosial ya, secara kemasyarakatan ya, ketika orang berpuasa adalah annahu yu'awidul ummah an-nizam wal ittihad, yaitu mengajarkan kepada umat ya keteraturan dan juga persatuan ya. Keteraturan karena dia menjadi teratur makannya, diatur waktu-waktunya ya, pagi kemudian sorenya ya, kemudian juga orang yang berpuasa menjadi lebih teratur hidupnya. Teratur dalam artian karena dia akan terbiasa untuk berupaya beramal soleh, sehingga amalnya tidak sembarangan. Yang sebelumnya mungkin kalau nggak puasa dia akan sembarangan amalannya, yang mungkin masuk pada hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal-hal yang berbau maksiat. Tapi ketika berpuasa dia akan berhati-hati dan akan teratur hidupnya untuk senantiasa terbiasa dalam ketakwaan. Kemudian juga mengajarkan persatuan ya. Kenapa? Karena orang yang berpuasa ya, selain dia teratur, dia mengajarkan persatuan. Karena ketika berpuasa kita dituntut untuk merasakan kondisi orang yang mungkin secara level materi dan kehidupan di bawah kita, sehingga kita bisa merasakan perasaan mereka, sebagaimana kita juga bisa mencicipi apa yang mereka biasa cicipi sehari-harinya. Sehingga di situ akan lebih mengajak kepada persatuan, karena masing-masing kemudian saling memahami kondisi satu dengan yang lainnya. Wa hubbul adli wal musawah, dan akhirnya juga mengajarkan ya cinta keadilan dan juga kesetaraan ya. Kesetaraan di sini bukan maknanya kesetaraan gender ya, maksudnya kesetaraan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang membedakan mereka kecuali ketakwaan gitu. Yang kaya yang miskin jadi sama ya. Makanya Nabi mengatakan la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin, tidak ada keutamaan atas orang Arab ya kepada orang Arab atas orang yang non Arab gitu, kecuali dengan ketakwaan ya. Yang membedakan adalah ketakwaannya, sebagaimana antara orang kaya dan orang miskin gitu. Nah, dengan terbiasa berpuasa, selain memahami perasaan mereka, juga terbiasa melakukan kebiasaan ibadah yang sama. Wa yukawwinu fil mu'minina 'atifah rahmah wa khuluqil hasan, dan juga menjadikan dalam diri orang-orang yang beriman ya ada rasa kasih sayang, juga akhlak yang baik. Kama yasununal mujtama' minasyururi wal mafasid,
Sebagaimana juga dengan puasa, dampak secara sosialnya adalah ya menjaga masyarakat dari hal-hal yang buruk dan hal-hal yang merusak. Kenapa? Karena tadi orang yang berpuasa maka syahwatnya akan berkurang. Ya, ketika syahwatnya berkurang maka konsekuensinya tentunya perzinahan akan berkurang gitu. Karena orang yang berpuasa selain syahwatnya berkurang juga dia akan berupaya untuk beramal soleh. Makanya kita lihat ya pemandangan di masyarakat ketika bulan Ramadan orang-orang akan terbiasa melakukan ketaatan. Ya. Maka angka kriminal ya, berkurang, pencurian berkurang, perzinahan berkurang, ya bahkan orang-orang yang sering tiap hari komunikasinya kebun binatang terbiasa keluar sekarang jadi istighfar gitu kan. Yang biasanya segawon keluar gitu kan jadi kemudian astagfirullah. Jadi dengan puasa menjadi tameng masuknya hal-hal buruk di tengah masyarakat. Ini yang menjadi faedah secara tinjauan sosialnya. Kemudian min fawaidis shihhah lisyam, termasuk di antara faedah yang ditinjau dari sisi kesehatan bagi orang-orang yang berpuasa atau ketika dia berpuasa, annahu yutahhirul am'a wa yuslihul ma'idah, yang membersihkan usus-usus yang ada dalam diri dan tubuh kita, kemudian juga memperbaiki lambung dan juga membersihkan badan dari berbagai macam kotoran toksik ya, racun-racun dalam tubuh. Dan ini tentunya para dokter lebih tahu ya dampaknya dengan penelitian dan analisa yang mereka lakukan, mereka lebih tahu. Dan apalagi jika ada hadis yang menjelaskan wa yukhaffifu min wad'atis samni wa thuqlil batni bisyahm, dan juga akan memperingan kegemukan ya, dan juga beratnya perut karena penuhnya dengan lemak. Sebagaimana dalam hadis disebutkan sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan menjadi sehat. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Nuaim, dan dihasankan oleh Suyuti. Hadis ini oleh sebagian ulama dianggap lemah ya, dianggap hadisnya dhaif. Tapi beliau membawakan ini dan beliau membawakan tahsin dari Imam Suyuti. Wallahu alam ya, dalam beberapa hal dalam masalah fadhailul a'mal terkadang hadis dhaif itu bisa dipakai, yang penting dhaifnya tidak terlalu parah. Karena masalah pensahihan dan pendhaifan hadis itu sifatnya ijtihadiyah. Bisa saja benar menurut sebagian, bisa saja menurut sebagian yang lain keliru gitu. Sifatnya ijtihadiyah. Jika memang tidak terlalu parah, itu pun juga para ulama mengatakan masih boleh untuk dijadikan sebagai fadilatul a'mal, yaitu sebagai hadis yang dengannya memotivasi kita untuk beramal, selagi masih ada dalil-dalil umum yang kuat ya, dalil-dalil umum yang lebih kuat ya, yang menjadi pijakan argumen yang lebih dengan dalil yang lebih valid. Jika ada dalil-dalil pendukung yang lain yang mungkin dia lemah tapi tidak terlalu parah, itu masih ya para ulama sebagian membolehkan untuk dibawakan sebagai pemotivasi. Kemudian permasalahan yang ketiga, fima yustahabbu minas shaumi wa ma yukrahu wa ma yahrum. Hal-hal yang dianjurkan dari puasa dan yang dimakruhkan, dan juga hal-hal yang diharamkan. Hal-hal yang dianjurkan dari puasa, dimakruhkan, dan juga yang diharamkan. Ya. Maksudnya di sini menyebutkan puasa-puasa yang sunnah yang dianjurkan, kemudian yang dimakruhkan, dan yang haram apa saja. Beliau menyebutkan yang pertama, puasa yang dianjurkan ya yustahabbu shiyamul ayyamit taliyah, dianjurkan untuk melakukan puasa-puasa hari-hari berikut. Yang pertama, yaum Arafah. Puasa hari Arafah li ghairil hajj, bagi orang yang tidak berhaji ya. Dianjurkan untuk puasa hari Arafah bagi orang yang tidak berhaji. Jadi anjurannya ini untuk orang yang posisinya tidak sedang berhaji, baik dia juga di Saudi atau tidak ya, tapi yang penting tidak, bahkan di Mekah pun, bahkan dia sedang di Mekah tapi dia tidak melakukan ibadah haji, anjuran ini berlaku bagi dia, yaitu di tanggal 9 Dzulhijjah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru dzunuba sanataini madiyatan wa mustaqbalatan." Puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa-dosa 2 tahun yang lampau dan yang akan datang, tahun yang lampau dan tahun yang akan datang. Wa shaumu Asyura yukaffiru sanatan madiyah. Adapun puasa Asyura itu 10 Muharram itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Imam Muslim. Para ulama menjelaskan di antaranya adalah Al-Munawi dalam Faidul Qadir ketika menjelaskan tentang misalnya ada hadis yang
puasa ini menghapuskan dosa sekian, itu maksudnya adalah dosa-dosa kecil, ya. Dosa-dosa kecil. Seperti tentang hadis puasa yang lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Diampuni dosa-dosa yang telah lampau, itu maksudnya adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa besar itu perlu secara khusus untuk pembersihan, alias maksudnya butuh taubat, ya, secara spesifik dari dosa yang pernah dilakukan. Jika dosanya itu berkaitan dengan Allah, hak Allah, maka ya dia memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pertobatan. Jika dosa besar itu berkaitan dengan manusia, maka perlu dihalalkan dengan yang bersangkutan. Karena Nabi mengatakan, man kanat indahu mazlamatun min akhihi falyatahallalhu al-yawma qabla an la yanfa'a dinarun wala dirham. Barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, hendaknya dihalalkan sekarang, yaitu di hari ini ketika di dunia, sebelum nanti dinar dan dirham tidak bermanfaat. Maksudnya ketika di akhirat, ya. Jadi maksudnya diampuni dosa yang lampau dan yang akan datang, ini adalah dosa-dosa kecilnya, bukan dosa-dosa besar. Nah, di sini dikatakan puasa Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Ini nanti akan terkadang berbeda, ya. Terkadang nanti akan ada khilaf di antara ulama ketika secara realita ternyata wukufnya jamaah haji di Makkah berbeda dengan 9 Dzulhijjah yang ada di Indonesia. Itu gimana kemudian yang diambil? Misalnya 9 Dzulhijjah di Indonesia sekarang, ternyata jamaah haji wukufnya baru besok. Ya, ternyata jamaah haji wukufnya baru besok. Apakah puasa Arafah bagi kita itu sekarang karena sudah tanggal 9, ataukah puasanya ngikuti besok ketika jamaah haji baru wukuf? Karena tanggal 9 bagi mereka adalah besok. Kalau besok berarti kita sudah tanggal 10 Dzulhijjah. Berarti Idul Adha, dan gak boleh gitu puasa di hari Id, ya, haram hukumnya. Ya, para ulama memang berselisih. Ada yang mengatakan dia wukufnya adalah ngikut wukufnya haji di Arafah, ya, karena namanya saja puasa Arafah. Tapi ada yang mengatakan adalah puasanya adalah bukan dilihat wukuf tapi di tanggalnya. Kenapa? Karena jamaah haji wukuf di Arafah itu ya karena tanggal 9. Jadi sebab akibat, ya, orang yang di sana itu puasanya Arafah itu karena jamaah hajinya wukuf di tanggal 9. Ya, ada yang mengatakan puasanya ya karena mereka Arafah. Karena wukufnya Arafah kan sebenarnya kan ngikut kepada tanggalnya, kan gitu. Nah, soalnya akan jadi polemik. Toyib, untuk sekarang penyebaran informasi mudah, gitu kan. Misalnya sekarang jamaah haji wukuf besok misalnya, itu sudah gampang informasi sampai kepada kita. Ada banyak media sosial, ada banyak alat informasi. Nah, pertanyaannya dulu gimana? Kalau misalnya dulu tahun 500-an misalnya, tahun 500-an Hijriah, kalau mengatakan bahwa puasa Arafah itu ngikut jamaah haji di Arafah, kaum muslim di Andalus gimana dapat kabar itu? Kabar antara wukufnya jamaah haji di Arafah sampai ke Andalusia Spanyol butuh berapa bulan? Butuh berapa bulan? Berbulan-bulan. Berarti wallahu a'lam bishawab, yang benar adalah dikembalikan kepada tanggal berapa yang masuk di masing-masing daerah. Karena penentuan bulan itu kan, ya, menurut metode, ya, syar'i itu dengan ru'yah atau dengan istiqmalus syahri atau dengan penyempurnaan bulan sebelumnya jadi 30 hari. Jadi masing-masing daerah punya penentuan waktu sendiri, ya, punya penentuan waktu sendiri. Jadi tidak ikut berpatokan dengan Saudi. Walaupun tidak kita pungkiri, ya, ada ulama juga yang berpendapat seperti itu. Ya, kita cuma menjelaskan sisi polemiknya di mana dan alasannya apa. Adapun masing-masing nanti mantap dengan satu pendapat beda dengan apa yang saya ambil, monggo silakan. Kemudian yang kedua, puasa yang sunnah adalah puasa Asyura, ya, puasa Asyura, dan juga dianjurkan dengan ditambah puasa Tasu'a. Asyura dari kata asyar, Tasu'a dari kata at-tisa atau at-tasi, 9, yaitu maksudnya tanggal 10 dan 9. Sebagaimana di hadis sebelumnya dikatakan puasa Asyura, ya, dengannya menghapuskan dosa yang lampau. Kama shoma sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura, sebagaimana juga Nabi SAW berpuasa hari Asyura, wa amara bisiyamihi, dan Nabi juga memerintahkan untuk berpuasa, ya.
Namun kemudian Nabi dikabarkan bahwa puasa tanggal 10 Muharram itu adalah yaumun yu'azzimuhul yahud. Itu adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Maka Nabi SAW ya, ketika dikabarkan hal itu, beliau mengatakan idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi'. Kalau begitu tahun depan insyaallah, maksudnya kalau beliau masih hidup, kita akan berpuasa ditambah dengan hari ke-9. Yaitu untuk menyelisihi agar tidak hanya satu saja. Ya, agar ada sisi penyelisihan dengan kebiasaan orang-orang Yahud. Walaupun akhirnya misalnya toh tanggal 10 Muharram saja, itu juga ulama juga membolehkan ya. Tapi misalnya ditambah dengan hari sebelumnya, maka itu lebih afdal. Bahkan Ibnul Qayyim rahimahullah, seingat saya juga boleh juga ditambah dengan hari setelahnya ya. Boleh juga ditambah dengan hari 10 setelahnya, 11. Kemudian pembahasan yang ketiga, puasa yang ketiga yang sunnah adalah sittatu ayyamin min Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat riwayat Muslim, beliau mengatakan man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikutkan dengannya 6 hari di bulan Syawal, maka dia seakan-akan seperti puasa setahun. Maksudnya dari sisi ganjarannya. Karena puasa Ramadan 30 hari, misalnya satu puasa itu berpahala 10 kali lipat, maka 30 hari kali 10 300 plus tambah 6 hari ya, 6 hari kali 10 60. Jadi 360 seakan-akan seperti puasa 1 tahun. Nah, ini juga para ulama berbeda pendapat. Apakah orang yang mendapatkan pahala ganjaran seperti halnya setahun itu harus dipersyaratkan puasa Ramadannya full dulu, ataukah boleh masih ada yang bolong? Maksudnya beribun, maksudnya seperti ini. Misalnya ada perempuan yang dia punya utang 6 hari misalnya di bulan Ramadan karena haid ya, normal perempuan yang masih produktif dia tidak puasa 6 hari. Jadi akhirnya endingnya puasanya dia kurang 6 hari. Tapi kemudian pas bulan Ramadan dia tidak langsung mengqadha, justru malah yang dia lakukan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal. Adapun puasa qadhanya belum dia niatkan, dia akan qadha di bulan-bulan yang lain. Nah, apakah perempuan yang seperti ini dikatakan dia mendapatkan keutamaan puasa seakan-akan setahun? Jawabannya ulama juga khilaf. Ada yang mengatakan iya dia juga sudah dapat, ada yang mengatakan dia belum ya. Seingat saya Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan dia belum mendapatkan fadilah sebagaimana puasa setahun. Kenapa? Karena ketika seorang puasa Ramadan masih ada utang, maka itu belum pantas dikatakan shoma Ramadan. Belum dikatakan dia puasa Ramadan dalam tanda kutip full gitu. Dia baru cocok dikatakan shoma ba'da Ramadan. Dia baru dikatakan puasa sebagian Ramadan. Belum puasa Ramadan full, tapi baru sebagian Ramadan. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau ada perempuan misalnya yang haid kemudian dia punya utang, kalau dia pengen dapat fadilah sebagaimana dikatakan fadilah dapat puasa setahun ganjaran, maka dia hendaknya bayar utang dulu, kemudian setelah utang selesai dilanjut dengan puasa Syawal. Boleh berturut-turut, boleh terpisah ya, tidak harus Tidak harus 6 hari langsung. Taib. Kemudian yang keempat adalah puasa sunnah yang dianjurkan adalah an-nisful awal min syahri Sya'ban, yaitu puasa ya setengah bulan pertama di bulan Sya'ban. Setengah bulan pertama di bulan Sya'ban, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu rasula, Aisyah bercerita dalam hadis riwayat Muslim, tidaklah saya pernah melihat Nabi SAW istakmala siyama syahrin, menyempurnakan puasa 1 bulan ya, illa Ramadan, kecuali hanya Ramadan saja. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi syahri Sya'ban, dan tidaklah saya melihat beliau SAW memperbanyak puasa ya, melainkan ketika di bulan Sya'ban. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa di sini hanya dikatakan setengah bulan awal? Karena ada pemalingnya, ya, ada indikator dari hadis lain yang Nabi melarang untuk puasa di setengah bulan yang lainnya. Nabi mengatakan, "Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu." Beliau mengatakan kalau Sya'ban sudah mulai menginjakkan separuhnya, maka setelahnya jangan puasa.
Walaupun lagi-lagi dalam masalah fikih itu fleksibel sekali. Kalau kita baca buku yang merinci itu khilaf juga. Ya, karena dalam riwayat yang lain juga dikatakan Nabi pernah puasa lebih dari itu, ya. Puasa lebih dari setengah bulan. Bahkan dikatakan sebagian pernah full juga Sya'bannya. Tapi kembali ke ijtihad penulis, ya. Penulis berpendapat bahwa anjuran puasa Sya'ban itu sunnahnya hanya separuhnya, ya, karena ada yang memalingkan, maksudnya di sini memperbanyak puasa itu apakah kadang dimaknai semua atau 20 hari, 25 hari. Jawabannya beliau mengatakan separuhnya, karena ada hadis yang lain yang mengatakan melarang ketika sudah sampai separuh untuk puasa sisanya. Wallahu a'lam bishawab, itu pendapat yang dipilih oleh penulis. Kemudian yang kelima, sunnah puasa sunnah yang selanjutnya adalah al-ashrul awal min syahri Dzulhijjah, ya. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ya, dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhil ayyam." Beliau mengatakan tidaklah ada hari-hari di mana amal saleh yang dikerjakan di dalamnya lebih Allah cintai daripada hari-hari ini, yaitu maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya para sahabat, wahai Rasulullah, walal jihad fisabilillah, bahkan jihad di jalan Allah, ya. Nabi mengatakan walal jihad fisabilillah, bahkan jihad di jalan Allah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi tsumma lam yarji min dzalika bi syai', kecuali jika ada seorang yang keluar dengan hartanya dan juga dirinya dan tidak kembali dengan sesuatu sedikit pun, alias habis, hilang, meninggal di jalan Allah, hartanya habis, jiwanya juga habis. Itu baru lebih baik daripada amal soleh yang lain yang dikerjakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan kata al-amalus saleh, kenapa di sini puasa dimasukkan juga sebagai dianjurkan di 10 hari Dzulhijjah tadi? Karena Nabi mengatakan al-amalus saleh. Ini sifatnya, lafadznya mengandung makna umum. Maksudnya ya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu dianjurkan untuk amal soleh secara umum apa saja. Termasuk di dalamnya adalah puasa. Termasuk di dalamnya nanti adalah baca Quran yang banyak. Termasuk di dalamnya juga nanti adalah banyak sedekah. Termasuk di dalamnya juga adalah banyak berzikir. Okay? Dan 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini adalah hari yang dimana Allah bersumpah dengannya. Di surat Al-Fajr, wal fajri walayalin 'ashri, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Ya, Syekh As-Sa'di menyebutkan malam-malam yang 10 itu maksudnya apa? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan malam-malam yang 10 ini maksudnya adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Ada juga yang mengatakan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Jadi pendapat ulama tafsir menafsirkan ayat di surah Al-Fajr tadi demi malam-malam yang 10, itu ada yang menafsirkannya itu sebagai 10 hari terakhir bulan Ramadan, ada yang menafsirkannya 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, hadza yadullu ala aizamil makhluk. Ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, ini menunjukkan betapa agung dan besarnya makhluk yang Allah bersumpah dengannya. Dan Allah boleh bersumpah dengan makhluknya, tapi manusia tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Manusia ketika bersumpah harus dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Man kana halifan falyahlif billah aw yaskut." Barang siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah, atau kalau tidak dia diam. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Kembali puasa yang sunnah yang keenam, Syahrul Muharram, puasa di bulan Muharram. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ya, ayyus siyami afdal ba'da Ramadan, puasa apa sih yang paling afdal setelah Ramadan? Nabi mengatakan, Syahrullahilladzi tad'unahul Muharram, yaitu bulannya Allah yang kalian sering menyebutnya dengan bulan Muharram atau bulan Suro. Ya, ini bulan yang mulia yang kita dianjurkan untuk banyak puasa di dalamnya. Apakah juga boleh puasa full? Boleh, ya. Jadi bulan Muharram itu kita puasa full, diperbolehkan. Jadi tadi tidak terbatas di tanggal 10 dan 9 Muharram saja. Dari awal kita puasa itu diperbolehkan, sebagaimana dalam fatwa
Islam Web dari Kementerian Wakaf Qatar mengatakan boleh. Jadi boleh memperbanyak puasa di dalamnya atau bahkan full semuanya. Pertanyaan. Di sini ya, Nabi mengatakan puasa yang paling afdal adalah puasa di bulan yang Muharram. Apakah maknanya itu adalah puasa sunnah yang paling afdal dibanding yang lain? Jadi maksudnya status derajatnya di bawah Ramadan. Ramadan kan puasa wajib, gitu kan? Di sini Nabi mengatakan yang paling afdal setelah Ramadan. Berarti apakah maknanya jika dibandingkan dengan puasa-puasa sunnah yang lain dia paling afdal? Apa maksudnya sekalian jawabannya? Karena ada puasa banyak tuh tadi, puasa Sya'ban di bulan Sya'ban, puasa 6 hari bulan Dzulhijjah, 6 hari bulan Syawal. Jika dibandingkan dengan itu, afdal mana? Kalau tekstual hadis tadi, tekstual hadis ini Muharram ya. Secara tekstual iya, ya. Secara letterlek gitu. Yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa Muharram gitu. Tapi ternyata tidak. Mayoritas ulama mengatakan ya, maksudnya dari puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah bulan Muharram ini jika dikomparasikan dengan puasa sunnah mutlak. Itu bukan puasa yang punya nama-nama tersendiri atau sebab-sebab tersendiri. Jadi yang lebih afdal menurut mayoritas ulama justru adalah puasa-puasa yang mengiringi puasa yang wajib. Ya. Puasa-puasa yang mengiringi puasa yang wajib, yaitu justru puasa qobliyah Ramadan, yaitu puasa Sya'ban, dan puasa ba'diyah Ramadan, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu yang lebih afdal. Sebagaimana sholat ya. Sebagaimana sholat ada hadis kan yang mengatakan ya bahwa sholat yang terbaik setelah maktubat, setelah sholat yang wajib adalah qiyamul lail. Afdhalus sholat ba'dal maktubat qiyamul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam, qiyamul lail. Ya. Ini juga jumhur sebagaimana disebutkan oleh Mula Ali Qari dalam kitab Mirqatul Mafatih. Ya, beliau mengatakan maksudnya adalah ketika sholat ini, sholat qiyamul lail dibandingkan dengan sholat-sholat sunnah yang mutlak. Adapun yang menurut jumhur yang paling afdal adalah sholat-sholat rawatib, yaitu sholat qobliyah dan ba'diyah. Kenapa? Karena sholat qobliyah dan ba'diyah ini adalah sholat-sholat yang mengiringi sholat yang wajib. Ketika sholat itu menjadi muqaddimah dan juga menjadi ba'diyah dari suatu yang wajib, maka secara derajatnya hampir sama seperti yang wajib. Ya, derajatnya hampir sama seperti yang wajib, sebagaimana puasa. Jadi makna sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, atau sebaik-baik sholat yang dilakukan setelah sholat wajib adalah sholat qiyamul lail, itu adalah jika dikomparasikan dengan puasa sunnah mutlak atau juga sholat-sholat sunnah yang mutlak. Adapun yang lebih afdal menurut jumhur adalah puasa-puasa yang mengiringi puasa yang wajib, yaitu yang qobliyah sebelumnya, yaitu bulan Sya'ban, dan ba'diyah ketika 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana sholat-sholatnya yang paling afdal, sholat sunnahnya adalah menjaga sholat rawatib. Begitu sependek yang saya baca ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian sholat sunnah yang istirahat jam berapa Mas? Masih 10 menit. Yang ketujuh puasa sunnah yang selanjutnya adalah al-ayyamul bid ya, al-ayyamu al-bid ya, puasa di hari-hari putih ya. Atau puasa di hari-hari bid dari kata bisa diartikan abyad yaitu putih, bisa diartikan bid itu bulat ya. Kenapa? Karena pas ayyamul bid ini bulan pas terang-terangnya, jadi sinarnya putih. Sebagaimana bundarannya pas bunder-bundernya setiap bulannya, yaitu tanggal 13, 14 dan juga 15. Berdasarkan perkataan Abu Dzar radhiyallahu anhu dalam hadis ya, riwayat Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, amarona Rasulullah SAW an nasuma minasyahri salasata ayyamin al-bid, salasata ayyamil bid. Kami diperintahkan oleh Nabi SAW ya, puasa 3 hari bid, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan Qamariyah.
Wa qala hiya ka shaumid dahri. Ya, pahalanya seperti seakan-akan puasa dahar. Iya, ini sudah ma'ruf ya. Baik, kita lanjutkan. Yang ke-9, 8 dan ke-9, puasa yang ke-8 dan ke-9 yang dianjurkan adalah puasa hari Senin dan puasa hari Kamis ya. Puasa hari Senin dan puasa hari Kamis. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, alasannya lima ruya annahu sallallahu sebagaimana diriwayatkan bahwasan Nabi sallallahu aktsara ma yasumul itsnain wal khamis. Beliau banyak melakukan puasa Senin dan Kamis. Kemudian beliau ditanya tentang kenapa wahai Rasulullah Anda puasa Senin Kamis. Kemudian beliau menjawab, innal a'mala tu'rad kullatsnaini wa khamisin. Sesungguhnya amalan ibadah atau amalan apa saja yang jadi catatan malaikat itu dihadirkan atau dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap pekannya itu setiap hari Senin dan hari Kamis. Fayaghfirullah likulli muslimin wa likulli mu'min. Allah mengampuni setiap muslim dan setiap mukmin illal mutahajiraini fayaqulu uakhiruhuma, kecuali mutahajirun. Apa artinya Mas? Dua orang yang berseteru ya? Dua orang yang saling memutuskan persahabatan, berseteru ya. Fayaqulu uakhiruhuma, maka dikata Allah mengatakan saya mengakhirkan mereka. Nah, pelaporan amal seseorang itu oleh para ulama dibagi 3. Ada pelaporan amalan tahunan, ada pelaporan amal pekanan, ada pelaporan amal harian ya. Pelaporan amal harian itu terjadi ya, sebagaimana dalam hadis dikatakan itu bergantinya shiftnya malaikat malam dan siang. Jadi laporannya adalah di sore hari ketika matahari tenggelam ya. Malaikat siang diganti tugasnya malaikat malam. Kemudian malaikat malam nanti diganti tugasnya malaikat siang, yaitu ketika perpindahan mau terbitnya fajar. Itu laporan amal catatan manusia oleh malaikat harian ya. Jadi ketika pagi dan ketika malam. Laporan pekanan adalah ini di hari Senin dan juga hari Kamis. Adapun laporan tahunan adalah tadi di bulan Sya'ban ya, di bulan Sya'ban. Di dalam hadis yang lain tadi tidak disebutkan oleh penulis ya. Nabi pernah ditanya kenapa Nabi SAW puasa di bulan Sya'ban. Nabi mengatakan innahu syahrun yaghfulu fiha katsiru minan nas baina Ramadan wa Rajab. Karena bulan itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh sebagian besar manusia. Itu bulan yang terletak antara Rajab dan Ramadan. Kemudian beliau juga memberikan alasan karena itu adalah bulan ya tu'radu fihil a'mal wa uhibbu an yu'rad amali wa ana sha'im. Dan itu juga bulan di mana catatan amal tahunan dilaporkan ya. Dan saya menyukai untuk dilaporkan catatan amal saya dalam kondisi saya berpuasa. Jadi ada catatan laporan tahunan di bulan Sya'ban, ada pekanan dan juga ada harian. Kemudian yang ke-11, dan dalam alasan yang lain ya, kenapa Nabi puasa hari Senin, dalam hadis yang lain, hadis sahih juga mengatakan dzalika yaumun wulidtu fihi au bu'itsa au bu'istu. Dalam riwayat yang lain dikatakan Nabi puasa hari Senin itu kenapa? Karena itu adalah hari aku dilahirkan dan juga hari aku diutus. Jadi bagi yang senang bermaulid ya, sebenarnya kalau mau merayakan hari lahir Nabi ya puasalah hari Senin gitu. Puasalah hari Senin. Jangan dipilih ya tahunan di hari-hari tertentu ya, tapi lakukan sebagaimana Nabi lakukan ya. Jadi Nabi mengatakan beliau puasa hari Senin karena itu adalah hari beliau dilahirkan. Kalau mau ittiba ya ikuti aja situ. Banyak-banyak berpuasa di hari Senin. Kemudian yang ke-11 10 ya. Oh punya saya salah berarti ini. Ya 10. Siyamu yaumin wa iftaru yaum. Ya, puasa Daud ya, sering disebut dengan puasa Daud. Itu puasa sehari dan berbuka sehari
Ya, Nabi mengatakan ahabbus siyami ilallah siyamu Dawud. Puasa yang paling Allah sukai adalah puasa Dawud. Wa ahabbus shalah ilallah salatu Dawud. Dan salat yang paling Allah sukai adalah salatnya Dawud. Kana yanamu nisfahu. Beliau tidur di separuh malam, wa yaqumu sulusahu, dan menghidupkan malam di sepertiganya, wa yanamu sudusahu, dan tidur di seperenamnya. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dan dahulu beliau berpuasa sehari dan setelahnya berbuka sehari. Jadi melakukan sholat malamnya, tidur dulu setengah malam. Malam itu dihitung dari terbenamnya matahari. Misalnya taruhlah terbenamnya matahari jam 6 malam, kemudian subuh itu jam 4.30, jangan hitung ya. Jam 6 sampai 4.30, 10,5 jam. Nah, 10,5 jam itu jenengan bagi 2, 10,5 berarti 5/4. Ya, 5 jam 1/4 jam atau 5 jam 15 menit. Berarti hitunglah, jenengan hitung dari jam 6 tambah 5 jam, 11 malam sampai 11.15 ya. Nah, berarti hitungannya gitu. Daud tidur setengah malam, kemudian menghidupkan sepertiganya. Ya, berarti semenjak 11.15 beliau hidupkan malam qiyamul lail sampai nanti cuma ngambil sepertiganya. Kemudian seperenamnya beliau tidur lagi. Ya. Gimana ngitungnya sepertiganya? Iya, ya tinggal setengahnya tadi, berarti 11.15 sampai 4.30. 11.15 sampai 4.30. 11.15 sampai 4.30 kan setengah. Itu kan setengah. Kalau tadi sepertiga tambah seperenam kan itu ketemunya setengah juga. Sepertiga tambah seperenam. Jadi berapa menit? Dihitung dewe ya. Hitung dewe nanti tidak lama. Ya. Itu yang disukai, yang dicintai ya. Bukan berarti kemudian harus begitu ya, bukan berarti harus begitu. Kalau pengen ngambil afdhaliyah maka begitu dilakukan. Yang ke-12, as-siyamu lil a'zab. Puasa bagi 11 ya. Punya saya nomornya salah ya. Puasa bagi yang a'zab ya, bagi pemuda yang jomblo ya, belum menikah. Alladzi la yaqdiru 'ala zawaj, yang belum punya kemampuan untuk nikah ya. Liqaulihi sallallahu, berdasarkan sabda Nabi sallallahu, man istata'al ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang mempunyai kemampuan ba'ah. Ba'ah itu ya tadi kemampuan secara materi plus kemampuan secara biologis. Dia sudah mimpi basah, ya sudah mampu untuk melakukan hubungan biologis, plus dia juga punya modal. Maka falyatazawwaj, bersegeralah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fard. Dengannya akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Barang siapa yang belum mampu, maka dia berpuasa, dianjurkan berpuasa. Baginya sebagai wija. Ya, mungkin masuk juga dalam hal ini adalah orang yang merantau ya, yang LDRan dengan pasangannya ya. Bahkan lebih parah ya kalau LDRan, karena sudah pernah merasakan. Itu nanti menggebu-gebunya lebih besar daripada yang belum pernah. Kemudian pertanyaannya, puasanya untuk orang yang seperti itu gimana? Hitungannya gimana? Apakah tiap hari puasa? Ataukah sehari puasa, sehari buka? Sehari puasa atau sehari buka? Atau bagaimana? Sudah pernah dengar belum pembahasannya? Gimana? Mas Ganang dulu gimana prakteknya sebelum nikah? Pas bergejolak gitu. Apa yang bergejolak? Apa ya? Ya. Para ulama menjelaskan ya, asyamu yakunu mutatabi'an wa mutafarriqa la ba'sa bihi hasaba halil a'zab. Kata Syekh bin Baz, beliau mengatakan, jadi kaifiyah bagaimananya puasanya itu adalah bisa mutatabi, bisa berturut-turut, juga bisa mutafarriq, juga bisa pisah-pisah. Dalam artian kata beliau hasaba al hajati al a'zab, sesuai dengan hal dan kebutuhan si jomblo tersebut.
Itu tadi ketika Mas Ganang bergejolak tadi, berarti besok kudu sahur gitu. Atau sekarang pas bergejolak, sekarang banyak volley dulu, badminton dulu, lari-lari dulu, kemudian besok puasa. Gitu. Nah, kalau lanjut terus berarti puasa terus lanjut. Jadi pelaksanaannya itu boleh berturut-turut, ya. Jadi berturut-turut, dan misalnya taruhlah setahun dia full berturut-turut, insya Allah ini tidak masuk larangan puasa full setahun, karena ini sebabnya beda. Sebabnya karena memang ada pendorongnya, ada sebabnya, bukan karena meyakini keistimewaan puasa setahun, tapi dia puasanya sampai setahun misalnya gara-gara emang dia menggebu-gebu dan dia miskin, gak punya uang untuk nikah, dan sampai sekarang pun melamar orang ditolak terus misalnya gitu. Tapi mungkin sampai situ ya, sampai puasa-puasa sunnah. Nanti kita masuk ke puasa-puasa yang dimakruhkan ya. Baik, itu dulu. Ya, jazakallahu khairan Ustaz telah menyampaikan daurah sesi yang pertama.